Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridha ilahi ta'ala wa litafil balaya wa limusannif fi hadzal kitab walladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ila akhirih ini. Saya lanjut ayat niki. Kemarin sudah kita bahas. Artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berakal, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berakal, orang-orang yang berakal. Siapa orang berakal? Salah satu cirinya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mengatakan bahwa tidak ada yang diciptakan ini semua adalah sia-sia. Tidak ada yang diciptakan Allah adalah sia-sia. Maha suci Engkau, jauhkanlah kami dari api neraka. Kemarin juga sudah kita bahas terkait dengan makna tafakkur, ya. Ini kita lanjutkan makna dari tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Yang dan orang-orang, cirinya orang-orang yang berakal adalah setelah ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, kemudian orang-orang yang memikirkan, ya, tafakur. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa tafakur itu jembatan menuju predikat ihsan. Jembatan menuju predikat ihsan itu adalah melalui tafakur, memikirkan di dalam penciptaan langit dan bumi.
ay yufahhimuna ma fihima minal hikmati dalati ala azumatil khaliqi, yakni berusaha memahami apa yang ada di keduanya, di langit dan bumi, berusaha memahami apa yang ada di dalam langit dan bumi. Dari apa? Hikmah, ya, yang menjadi bukti atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, kudratnya Allah, ilmunya Allah, hikmahnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu. Jadi memikirkan itu adalah memikirkan apa-apa yang diciptakan oleh Allah tadi, hikmahnya apa, hikmah yang terkandung di dalamnya itu apa. Kemudian keagungan pencipta, sang pencipta. Jadi bagaimana keagungan sang pencipta. Ini situ-situ luar biasa nggih, Pak. Hikmahnya luar biasa nggih. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Nanti di belakang begitu. Semua pasti ada hikmahnya. Kemudian keagungan kebesaran Allah juga luar biasa ditunjukkan dengan penciptaan langit dan bumi. Wingi nggih pun dibahas keagungan Allah, bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang. Wingi pun diceritakno bagaimana bintang yang ada itu jarak terjauhnya saja sudah miliaran tahun cahaya. Demikian maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal bintang itu masih pada langit yang pertama. Wingi nggih mun dibahas enek dimensi sampai dimensi 12 dan lain sebagainya. Itulah semua luar biasa dari ciptaan-ciptaan Allah yang dipelajari oleh manusia sampai hari ini dan tidak pernah ada habis-habisnya. Qudratuhu, kudratnya Allah juga luar biasa. Bagaimana kuasanya Allah. Seluruh 7 petala langit, 7 petala bumi itu adalah di dalam genggamannya Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah wassamawatu matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Begini Quran. Semua itu di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sing paling cilik sing gak ketok mata, jadi makhluknya Allah yang fisik maupun makhluknya Allah yang enggak terlihat, yang sama sekali memang tidak atau non fisik, itu juga semua dikendalikan. Yang mengendalikan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ilmunya Allah, Masya Allah, luar biasa ilmunya Allah. Dipelajari menungso sak dunia niki lho, ora entek-entek. Bahkan Allah sampaikan, qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Niku andai kan 7 samudra dibuat jadi tinta semua, pohon-pohon ranting-rantingnya dijadikan pena semua untuk menulis ayat-ayat Allah, maka habis semua ranting, habis semua air laut untuk menulisnya Allah. Ilmunya Allah tidak berkurang, kecuali seperti jarum dicelupkan ke dalam air, diangkat netes-tes. Itulah ilmu Allah yang ditulis 7 samudra tadi, hanya seperti satu tetes air yang netes dari ujung jarum. Niku ilmu ini Gusti Allah ngoten, Pak. Dipelajari ya. Masya Allah, sampai
Enten profesor sak dunia, orang entek. Dan aneh Pak, ilmu ini Gusti Allah niku. Semakin mendalami sesuatu itu semakin kita tidak tahu di dalam sesuatu, semakin paham bahwa kita itu nggak ngerti apa-apa belas, kecuali hanya secuil saja. Masya Allah. Kalau eling sekolah 3 tahun sekolah 3 tahun itu hanya untuk mempelajari. Saya itu dulu mempelajari tenggini Jepang niku apa niku two phase flow and micro channel niku ngoten. Jadi aliran air dan gas di dalam celah sempit 3 tahun Pak. Sinau ngoten tok. Masya Allah. Ternyata saya belajar itu Pak hanya sangat sedikit dari ilmu yang saya ketahui. Enten profesor kok Jerman neliti ini kok napa Pak? Hanya neliti sederhana sekali. Ternyata ilmu ini niku orang entek-entek sama saya. Neliti napa niku? Dia melihat bagaimana fenomena air itu kalau menetes, air netes di platnya itu panas. Jadi panas tek, dipelajari proses penguapannya. Sret. Niku ngentekne duit miliaran Pak. Nggih pelajaran niku tok. Banyu netes tes terus menguap niku dipelajari. Kok miliaran nggih? Soalnya pada kondisi microgravity. Apa microgravity? Pada kondisi di luar angkasa. Niku lho ditulis bukune niku sami. Padahal ilmu ngoten tok. Dan itu ternyata sudah masuk sedemikian dalamnya seperti itu, Pak. Ternyata masih banyak yang belum dia ketahui, Pak. Banyak yang belum diketahui, ya diteliti meneliti. Semakin diteliti itu ternyata semakin banyak yang tidak diketahui. Ini kalau gobloke menungso. Lah ngono lho sik sombonge lho, Pak. Sombonge masyaallah. Allahu Akbar. Lah penelitian niku wau napa to gunane niku wau? Nah niki wau sing wong Jerman niku wau digunakan untuk nanti niku nggih. Ana stasiun ruang angkasa. Di sana termasuk sebagian yang saya pelajari itu bagaimana kalau nanti nggawe distribusi napa niku reaktor ya, membuat reaktor tapi di luar angkasa. Berbeda dengan reaktor yang ada di sini. Karena di sini ada gravitasi, lho, Pak. Goro-goro gaya gravitasi niku lho, Pak. Ada dan tidak ada itu ternyata variabelnya banyak sekali konsekuensinya. Konsekuensinya. Lah ya napa mriko niki diuncalno nang ruang angkasa niki ora medun apa melayang. Lah ngoten, Pak. Masya Allah. Pun niku ilmune Gusti Allah. Belum ilmu-ilmu yang lain, Pak. Wis. Niki saya hanya ngomong ilmu fisika. Belum ngomong nanti ilmu metafisika. Ono fisika, ono metafisika. Wis. Gak karo-karuan pun. Jadi ilmunya Allah demikian luas, wa hikmatihi, hikmah yang terkandung di dalamnya. Masya Allah, momennya kalau ilmu hikmah ini lagi Pak, tak terbatas ilmu hikmah. Makanya wong niku, nak wong niku sombong Pak. Ini tandane cekak ilmu nih.
temen Pak, ini bala orang Islam, bala orang kafir. Orang kafir pun Pak sombong, tandanya ilmunya sangat cetek sekali. Tapi kalau orang ilmunya dalam itu termasuk Pak nyun sewu Pak, wong nak sering nyalah-nyalahne wong niku. Niku ya tandane cetek ilmune. Tandane cetek ilmune. Kalau orang dalam ilmunya tidak gampang-gampang begitu. Masya Allah. Pun wa ikhtiyarihi wa rahmatihi, dan pengaturannya Allah. Jadi hikmahnya, kemudian keteraturannya, penataannya, manajemennya itu luar biasa. Manajemen dalam tubuh kita nih lho Pak, luar biasa wis. Dipelajari dokter sak alam dunya. Ora entek-entek pun. Terus sakniki lho Pak jenengan tingalin dokter niku. Nak wis spesialis ngoten niku Pak. Niku kan semakin pinter to Pak. Iku ora semakin ngerti kabeh mboten Pak. Semakin gak ngerti kabeh. Sing ngerti ya hanya sebagian aja. Lho niku sing ilmu liya ya gak ero. Dokter bedah saraf. Ngertine ya saraf tok. Sing detail. Nah, ditakoki urusan weteng gak eruh deh. Iki urusan jantung gak eruh. Soalnya spesialis saraf. Sing spesialis jantung nggih ngoten. Ngertine jantung tok. Jenengan tekoki Pak. Dari jantung itu sing sampean ngerteni sing bagian ndi? Mesti dibagi meneh. Enek napa niku jantung sing bagian serambi, ana bagian bilik. Loh, enten Pak, niku hanya mau paham niku urusan niki pembuluh darah, spesialis pembuluh darah. Lho niku Pak, jantung tok niku Pak. Sing profesor sing jenengan takoki sing profesor budak-budak niku. Niku ilmune semakin kecil, semakin menyempit. Dia tahu detail akan perkara yang kecil. Nak sekolah niku saya munggah niku ngertine semakin menyempit Pak. Nanti tahu banyak dari perkara yang sedikit. Tahu banyak dari perkara yang sedikit. Masya Allah. Belum lagi rahmatnya Allah. Ini tadi belum lagi pengaturannya Pak, sistem manajemennya. Masya Allah. Masya Allah. Pun. Rahmatnya Allah juga demikian, sayangnya Allah luar biasa. Semuanya saat dunia ini diberi rizki oleh Allah. Ya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada perkara yang melata di bumi kecuali Allah berikan rizki kepadanya. Niki waqala Syekh Abu Sulaiman Ad-Daroni, ini la ukhriju min manzili fama yaqa'u basari ala syai'in illa ra'aitullaha alayya fi nikmati waliya fihi ibrah. Niki Pak, niki nak orang-orang soleh dulu Pak, namanya tafakur, memikirkan tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi. Ini contohnya ini Pak, contoh tafakur ya. Ini Syekh Abu Sulaiman Ad-Daroni itu mengatakan, sesungguhnya tidaklah aku, sesungguhnya la akhruja min manzili, sesungguhnya aku keluar dari rumahku, tidak ada satupun fama yaqa'u basari ala syai'in, tidak ada satupun tatapan mataku itu mengenai sesuatu kecuali aku melihat nikmat Allah ada di situ. Niki Pak, niki nak Syekh Abu Sulaiman Pak, melaku teng pundi mawon, setiap tatapan mata tek niku langsung ingat nikmatnya Allah. Sing dieling Gusti Allah Pak. Jadi
sing dieling nikmatnya Allah. Masya Allah. Sampeyan yang ngono ya. Delok wong itu ayu tek ngono langsung eling Gusti tenane ta. Wah, mobil wapi ngono tek eling Gusti Allah apa eling liyane. Roh omah wapi ngono kira-kira tek. Masyaallah. Niki nak Syekh Abu Sulaiman ngoten Pak, melihat sesuatu setiap tatapan matanya itu menyebabkan dia ingat kepada Allah. Nah niki sahabat-sahabat dia niki ngoten Pak. Nak tingkatane sahabat niku Pak. Wakila Abu Bakar. Abu Bakar itu saya melihat Allah sebelum melihat sesuatu. Bayangkan Pak ini, saya melihat Allah sebelum melihat sesuatu. Masya Allah. Jadi gak ketok Pak. Niki kabeh donya niku gak ketok, sing ketok Gusti Allah. Belas lak wong ngeten iki gak terkesan Pak. Enten emas sekilo karo wedi niku padha nak ngeten iki Pak. Lho gak ketok lho Pak niki, emas yo gak ketok, wedi yo gak ketok padha. Iki kabeh adalah makhluknya Allah. Masya Allah Pak. Iki tingkatane sahabat Umar niku tirose Pak. Niku saya melihat Allah ketika melihat sesuatu. Begitu melihat tek itu langsung ya, hatinya ya yang melihat Allah itu gak mata niki lho ya, hati-hati. Iku dikira Gusti Allah meger-meger mboten. Jadi melihat dengan mata hati artinya ingat ya, langsung hatinya ta'aluk kepada Allah. Jadi Sayyidina Umar begitu lihat tek itu langsung teringat Allah. Nah, minimumnya sahabat itu adalah saya melihat Allah setelah melihat sesuatu. Nah, sing repot awake dhewe wae. Kita ini berusaha melihat Allah tapi sing ketok makhluk. Buktine napa? Pas salat, Pak. Kita kan berusaha melihat Allah ketika salat, Pak. Tapi tambah sing ketok ki ono sing apa iki? Kunci ilang, eling. Makanya jenengan nak pengen goleki kunci ilang salat to. Lah eling. Kunci ilang eling yo cucu ngene iki mang sanyone sak pateni burung. Jadi bali kembange disirami burung. Ngoten niku Pak. Nah inilah kita Pak, Masya Allah. Nak wong-wong soleh biyen niku begitu keluar tatapan mata dari Syekh Abu Sulaiman ini, begitu tak melihat sesuatu maka langsung yang teringat adalah nikmatnya Allah. Aku melihat Allah atas nikmat yang dianugerahkan pada saya. Waliya fihi ibrah, dan aku melihat pelajaran. Niki Pak. Nah, Syekh Abu Sulaiman melihat sesuatu di situ semuanya jadi pelajaran. Oh, ide Masya Allah. Makanya kalau kita lihatlah di sekeliling kamu, di situ banyak pelajaran dari Allah. Kathah kok Pak, jangan tinggal itu pelajaran. Wong sing sombong dadine piye? Niku lho kiwa tengene jenengan lho ketok. Nggih. Wong sing nyun sewu Pak, sing medhit dadine piye? Jenengan tingali dhewe. Itu semua menjadi pelajaran bagi kita. Niki makane Pak, sering-sering mlaku delongen kiwa tengene sampean. Itu sebetulnya pelajaran bagi kita untuk kontrol pada kita, untuk supaya kita peka Pak. Bahkan nak ketemu wong niku lho Pak, kita lihat gesturnya orang, itu kita pelajari Pak. Ngerti gestur nggih? Napa gestur? Nggih. Ya, praupane wong. Praupane prejengane wong lho. Niki lho napa roman mukanya itu jangan lihat. Nggih. Raine iki sampean delok. Iki wong iki seneng mbek aku apa ora?
Niku lho awak dhewe niku lho krasa, Pak. Bahkan kula nak ngajar lari-lari, Pak. Kula niku ero, arek iki mudeng, iki gak mudeng. Delok raine tok niki lho wis ero. Iki rai mudeng, iki rai ra mudeng niku lho ketok. Lah ngoten, Pak. Itu dari siapa? Dari Allah. Allah memberikan pelajaran pada kita. Dan ternyata Pak, Masya Allah, di seluruh penjuru dunia ini Pak, walau wong iman, walau wong kafir Pak, orang itu kalau hidupnya di dunia ini seneng, urusannya itu berkah ya, nggak harus kaya, itu rata-rata itu apa Pak, orangnya itu berbakti pada kedua orang tua. Neng dindinggon Pak, itu orang yang berbakti pada orang tua, Allah berikan kemudahan di dalam kehidupannya, diberi keberkahan. Wong loman nggih ngoten, Pak. Wong loman niku uripe pena. Ana mawon ngoten niku. Teng pundi mawon niki, Pak. Niku contoh. Jadi kita pergilah, lihatlah sekeliling kamu, ambillah pelajaran dari sesuatu itu untuk dirimu. Sering kali Pak niki naudzubillah Pak niki penyakitnya wong pinter. Penyakitnya wong pinter itu. Pelajaran itu mesti omongnya bukan untuk dirinya tambahan. Pelajaran untuk orang lain. Niki yang bahaya Pak. Jadi orang itu kalau pelajaran untuk orang lain ini sing didelok wong liya, enggak pernah melihat dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik, iki jenenge wong lupa diri. Ngoten Pak, Masya Allah. Akhirnya rumah saya besar padahal kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibrah, pelajaran itu untuk diri sendiri. Ya nanti juga disampaikan kepada orang lain silahkan, tapi prioritas adalah untuk diri sendiri. Ambillah pelajaran. Ngoten. Rata-rata ambil pelajaran untuk orang lain. Akhirnya awake dhewe gak tahu, gak iso dadi apik. Nggih, ngoten. Rawahu Ibnu Abi Dunya niki napa niki di dalam yang lain Ibnu Abi Dunya meriwayatkan tentang bagaimana tafakur itu fi kitab tawakkul wa itibar an Hasan Basri annahu qala tafakkaru sa'an khairun min qiyamil laili. Nah, menurut Hasan Basri beliau mengatakan tafakur sesaat lebih baik daripada berdiri sepanjang malam. Ini wingi pun kula sampene. Kenapa? Karena tafakur itu jembatan menuju ihsan. Iku ngoten. Fudail berkata, qala al-Hasan al-fikratu marrata tarika hasanatuka wa sayyi'atika. Niki Pak. Jadi Fudail bin Ayyad dan Hasan berkata bahwa fikir sekali itu akan meningkatkan kebaikan-kebaikan kamu, demikian juga akan mengurangi keburukan-keburukan kamu. Niki Pak. Makanya nak wong niku senantiasa mengambil pelajaran, berpikir, itu kehidupannya akan semakin baik. Kehidupan semakin baik. Tetapi kalau orang tidak mau berpikir, Pak, gawat Pak, gawat nih. Napa? Tidak akan jadi Pak, nubruk Pak. Kehidupan ini akan nubruk. Makanya jadikanlah lingkungan sekitar itu untuk menjadi pelajaran supaya kehidupan kita lebih baik di depannya, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wong niku sing peka terhadap lingkungannya. Peka terhadap lingkungannya. Dan berusaha keluar dari lingkunganmu. Keluar dari lingkunganmu. Lihatlah yang realitas yang ada di lapangan sana. Niku ngoten.
Nah, wong kebiasaannya hanya di dalam lingkungannya sendiri, maka pasti dia tidak akan bisa mendapatkan pelajaran. Kenapa? Karena yang dia sensore ini namun mendeteksi lingkungan sekitarnya. Makanya naik nopo niku jeneng ngarani pesawat sing canggih niku, Pak. Pesawat sing canggih niku, Pak. Niku dia bisa terbang untuk segala macam cuaca dan rute penerbangannya itu dari mulai yang tandus gurun Sahara sampai kutub. Nah, pesawat niku elek, gak wani Pak terbang ke kutub, Pak. Matek pun mriko. Niku biasanya pesawat-pesawat cilik niku Pak, Cessna sing anu niku. Itu pun didesain untuk yang daerah-daerah panas. Nanti kalau daerah dingin, karena pernah ada Pak pesawat itu masuk ke daerah dingin Pak, akhirnya ya sudah jatuh, terbakar, mati. Goro-goro salah. Ini adalah kemarin ketika desain sebenarnya tidak didesain untuk daerah dingin. Makanya kalau kita memiliki sensor biasa untuk segala macam medan, pasti ini sensor ini handal. Makanya kalau kita pengen menjadi pribadi yang handal Pak, keluarlah dari lingkungan kita, lihatlah secara langsung, maka nanti diri kita akan menjadi orang yang handal. Panas yo siap, adem yo siap, duwe duit yo siap, gak duwe duit yo siap. Oh, gak siap. Aja diterusne meneh. Duwe bojo siap, gak duwe bojo siap. Lah ngono. Iki ngoten, iki jenenge wong sing handal, tahan banting. Nak wong mboten pernah keluar dari lingkungannya Pak, gak tahan banting Pak. Cemen. Lha niku Pak. Pun. Makanya niku ngoten. Wa qala Sufyan bin Uyainah al-fikru nurun yadkhulu qalbaka wa rubama tamsilu bi hadzal bait. Idzal mar'u kanat lahu fikratan fa fi kulli syai'in lahu ibrah niki Pak. Wingi pun dijelasne bahwa memikirkan kebesaran Allah itu adalah cahaya yang akan menerangi hati kita. Makanya di dalam bait syair ini tidaklah pada diri seseorang ada fikir, maka di dalam setiap sesuatu pasti ada ibrahnya, ada pelajarannya. Wan Isa alaihissalam niki Nabi Isa anahu qol tuba liman kana napa niki tuba liman kana qilahu tadzkiron wa sumtuhu tafakkuron. Niki menurut Nabi Isa, beruntunglah bagi orang yang ucapannya zikir. Nah, Nabi Isa niku ngoten dawuh, Pak. Beruntunglah orang yang ucapannya zikir. Masya Allah. Niki para aulia ngeten niki, Pak. Bahkan zikirnya itu mengikuti tarian nafas. Tarian nafas niku Allah, Allah, Allah. Masya Allah, Pak. Niki nyuwun sewu, Pak. Niki kula ngrungokne cerita keng kiai. Niku cerita. Niki mursyid thariqah. Suatu ketika Pak niku Pak, lara mlebu rumah sakit dirongsen niku Pak. Kaget Pak. Napa Pak? Niki tenggene jantunge niku diseken niku Pak. Enten tulisane la ilaha illallah. Saka istighraqe di dalam zikir sampai ngecap tenggene jantung niku lafaz la ilaha illallah. Niki Pak, wonge sudah tenggelam di dalam ingat kepada Allah. Masya Allah. Niki wong niku nak atine pun ngoten Pak, sing diomong niku nggih zikir.
Nak sing diomong zikir Pak luar biasa, ada kekuatannya. Makanya di dalam hadis qudsi niku kan Allah berfirman niku. Tidaklah mendekat kepadaku kata Allah dengan amalan fardu dan amalan sunnah kecuali aku akan dekat kepadanya. Apabila aku dekat padanya, aku akan menjadi lidahnya dari mana dia berbicara. Aku akan menjadi telinganya kata Allah, dari mana ia mendengar. Aku akan menjadi matanya, dari mana ia melihat. Niku orang yang tak korup luar biasa kepada Allah kayak ngoten niku. Masya Allah Pak. Wasumtuhu tafakkuran. Niki wong orang yang beruntung nak tirose Nabi Isa niku lesannya senantiasa berzikir, kemudian diamnya itu senantiasa tafakkur, merenungkan, mengambil pelajaran dari apa saja yang dilihat oleh matanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku tafakkur. Wa nadharuhu ibratan, dan penglihatannya adalah untuk mengambil pelajaran. Niku wong sing untung, Pak. Waliane wong rugi, Pak. Nek ki wetengene wong sing gak peka niku jenenge wong rugi. Karena apa? Dia tidak melihat dengan mata hatinya apa yang ada di sekelilingnya, padahal berkali-kali Allah hendak memberi pelajaran pada dia. Nyun sewu nak wong atine niku pun butek, atine niku pun buntu, dikandani bolak-balik karo Gusti Allah iku lho isih pancet gak ngandel. Wis ketleyek wong sombong akhire hina. Ngono lho isih dibaleni neh. Sombong yo ngentek Pak. Tibake ketemu wong ning kono. Ada orang kaya raya tetapi dia sederhana, tawadhu. Dia tidak ambil pelajaran. Sudah lihat seperti itu, bukti seperti itu. Ketenangan hatinya dia dapatkan. Akhirnya dia tetap gak gelem mengambil pelajaran. Itulah ruginya orang yang rugi. Wa qala Luqman Hakim niki, Luqman Hakim. Inna tulal wahdati alhamalil fikrati. Niki nak menurut Luqman Al-Hakim, sesungguhnya orang yang menyendiri, orang yang sering atau panjang di dalam menyendiri, maka nanti tafakurnya itu akan lebih panjang ya, akan terilhami, terinspirasi, mendapatkan inspirasi di dalam tafakurnya. Niki Pak. Nah niki resep Luqman Hakim niku kalau kita menyendiri uga ngelamun. Tapi tafakur. Kalau kita di dalam menyendiri kita tafakur eling, masya Allah, dilongkas aku mati. Ngoten Pak, eling. Bayangno engko diangkat ning niku didusi Pak Mudin, mari ngono dikubur, mari ngono. Terutama pas takziah niku Pak. Niku jenengan coba merenunglah. Pas mayite didusi ngoten niku, sok mben aku ya ngono kuwi. Ngoten Pak. Bisane iki lho, nek wong mati tambah guyon. Rokok. Wis ning kubur lho, guyon bisa ning kuburan. Masyaallah. Nggih niku wae Pak. Niku jenenge ati sing tertutup. Ati sing buthuk. Watul fikrati dalilun ala tariqi babil jannah. Niki nak menurut Luqman Al-Hakim, kalau kita ini banyak berpikir, niku adalah petunjuk jalan menuju pintu surga. Lah nek niku mau Pak ndelok ngoten niku meneng, dieling-eling, mati iku kaya ngono kuwi. Bondo gak digawa, kabeh gak digawa. Akhirnya dewi, engko nak dewi nang ngene kuburan ditakoki malaikat piye. Lah wong niku nak senantiasa ngoten niku Pak,
itulah pintu jalan menuju surga. Eling sing kaya ngoten niku menurut pesene Luqman Al-Hakim. Wa qala Wahab bin Munabbih ma qalat fikratu amrin illa fahama wala fahama amruun qatun illa alima wala alima amrun qatun illa amila. Nah, menurut Wahab bin Munabbih, tafakur ini adalah tidaklah seorang itu panjang di dalam tafakur kecuali akan semakin paham. Nah, kita sering tafakur, pikir-pikir kita digunakan untuk merenungkan kejadian-kejadian, merenungkan ciptaan-ciptaan, merenungkan apa saja yang ada di sekelilingnya. Maka kalau kita sering tafakur, maka akan semakin cepat menuju pintu kefahaman akan esensi, akan hakikat diri kita itu siapa dan kita mau kemana. Ya. Tidaklah seorang paham kecuali orang itu akan menjadi alim, akan jadi ngerti. Niki Pak. Nah, menurut Wahab bin Munabbih niku paham dhisik lagi ngerti. Nah, ilmu sakniki ngerti dhisik lagi paham. Niki nak menurut niki pendapat Wahab bin Munabbih. Kenapa kok alim? Alim di sini karena Wahab bin Munabbih menyampaikan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang alim itu orang yang paling takut kepada Allah. Artinya kalau orang paham maka dia akan semakin menjadi orang alim. Siapa orang alim? Orang yang paling takut kepada Allah. Makanya beda Pak, kalau alim versi kita kan ngerti, urung hanya ngerti tok tapi gak paham. Kaya wong belajar nglangi, khatam buku nih, wolak-walik tapi gak pernah nyemplung kolam iki lagi ngerti. Nak paham nyemplung kolam. Rabi, ngerti ilmune rabi, bukune diwaca wolak-walik, ora rabi. Iku berarti gak paham, lagi ngerti tok ngoten lho. Tapi sing dimaksud teng mriki bukan ngerti seperti itu, tahu atau paham sehingga dia takut kepada Allah. Wala alimamruun qatun ila amila. Tidaklah seorang itu alim ngerti kecuali dia akan semakin banyak amalnya. Nak wong niku cedhak kali Gusti Allah, ngerti seperti itu, maka dia akan semakin banyak amalnya. Sing dikumpul nih duduk duit, tapi sing seneng dikumpul nih amalan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, Umar Abdul Aziz mengatakan al-kalamu bi dzikrillahi azza wa jalla hasanun wal fikru fi ni'amillahi afdhalul ibadah. Nah, menurut Umar bin Abdul Aziz, al-kalamu berbicara disertai dengan mengingat Allah Azza wa Jalla baik. Ngomong disertai ingat kepada Allah, itu adalah baik. Ini menurut Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, nah bicara dibarengi ingat kepada Allah. Iso iki tok luar biasa, Pak. Awak dewi lho masyaallah ngomong gak tahu eling karo Gusti Allah, bahkan lepas kendali, bahkan kadang-kadang Pak ngomong niku lali awake dhewe. Ngomong niku lho lali karo awake dhewe, masyaallah. Soalnya napa? Kata perbuatan sia-sia. Masyaallah. Apa meneh digongi kancane, gak hebat. Aku mbiyen rongkrat langsung. Ngene ngono Pak. Sampai ngomong niku lali karo awake dhewe. Naudzubillah min dzalik. Aja sampai ngoten nggih. Nah, wong sing luar biasa berbicaranya disertai ingat kepada Allah. Masya Allah. Sedangkan berpikir akan nikmat-nikmat Allah lebih utamanya ibadah. Dan ini Pak, nak
Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan berbicara disertai dengan zikir itu adalah baik. Kemudian berpikir akan nikmat-nikmat Allah itu lebih utama. Kenapa? Kalau kita berpikir akan nikmatnya Allah, nanti kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Niki Pak, padahal wong sing bersyukur teng Quran niku paling titik wa qalilum bin ibadiyas syakur. Sedikit orang yang mau bersyukur. Sing akeh-akeh wong sing delok ana sing syukur wae ngersulo tok gitu diwe dhuwit piro ya lho ngelak sik ngersulo sing ngersulo harga minyak naik ngersulo isine ngersulo tok gak pernah bersyukur. Makanya nang Quran Gusti Allah dawuhne wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit orang yang mau bersyukur. Makanya Umar bin Abdul Aziz menyampaikan bahwa memikirkan nikmat-nikmat Allah jauh lebih utama. Bahkan awake dhewe niku masyaallah sambatan aku iki lho urip kula soro. Aku lho melarat, aku lho ganti duit ngoten Pak. Padahal awake dhewe niku sugih, luar biasa sugih. Coba motone sampean tak coplok ya, tak tuku 1 miliar oleh dah. Ora oleh, makane pucuk rambut, pucuk sikil sampean niku lho, regane larang iku. Insyaallah. Wa qala Mughis al-Aswad ngene iki. Nomor iki zurul kubra kullayaumin tafakkarukum niki Pak. Menurut Mughis al-Aswad niki Mughis al-Aswad, ziarahilah kubur setiap hari. niki nak Mughis bin Aswad beliau merekomendasikan untuk ziarah kubur setiap hari, tafakkarukum, sebagai bentuk tafakur, ingat supaya kita senantiasa bendino eling mati. Kon ziarah kubur bendino Pak, cek eling mati. Masya Allah. Wa syahidul mauqufu bi qulubikum wangduru ila mangsurufi bil fariqaini ilal jannati au nar. Niku. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, saksikanlah tempat tempat tinggalnya terakhir. Iku lho rumahmu yang sejati iku ya ning kono kuwi. Iku lho rumah masa depan. Nek wis tekan jero kuburan, Pak, jenengan deleng iku pandange to. Kaplinge sampean iku ambane sepiro, Pak? Nggih niku. Nggih to 2 meter, gak sampai 2 meter ya dawane nggih. Lebare setengah meter nggih. Lebare setengah meter, dawane 2 meter, jerone ya paling 1 meteran, 1 meter setengah. Masya Allah, ya kuwi kaplinganmu. Makanya jok gemendul kan lho. Masya Allah. Dan lihatlah dengan pandangan hati kamu golongan, 2 golongan yang ada di dalam kubur itu pasti nanti akan menuju neraka, satunya menuju surga. Was'uru qulubakum wa abdanikum dzikron nar, katanya rasakanlah seandainya diri kamu ya. Seandainya diri kalian itu dan badan-badan kalian itu dibakar di dalam api neraka. Masya Allah. Bagaimana ngerinya, bagaimana sakitnya kalau kita dibakar di dalam neraka. Wa kana yabqi inda dzalika. Maka niki wau ketika niki wau napa niki Syekh Mughis bin Aswad tadi menceritakan demikian, maka beliau akhirnya menangis sehingga akhirnya zahaba aqluhu, sehingga pingsan. Jadi Mughis al-Aswad itu ngoten niku Pak, merekomendasi, memerintahkan murid-muridnya untuk senantiasa menziarahi kuburan
dan ingatlah akan kematian, setelah mati nanti akan digiring ke neraka atau ke surga, dan di neraka itu akan mendapatkan azab. Begitu menceritakan begitu sampai menangis, akhirnya jatuh pingsan. Masya Allah. Niki nak Mughis nggih, Mughis bin Aswad. Lah kula cerita ya gak pingsan ya. Ini mergo ati kula mboten dereng saged kaya niku masyaallah. Wong-wong saleh riyen ngoten niku. Nggih, sitok ngas iki ceritane akeh iki. Dadi iki iso tafsire iso sak wulan ora. Wa qala Abdullah bin Mubarak niku marra rajulan bi rahibin indal makbarati wa mangzilatin fanadahu faqala ya rahib inna indaka kanzain min kunuzid dunya laka fihima mu'tabarun kanzur rijali wa kanzul amwal. Wa Ibnu Umar niki. Nah niki dari Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak itu berjalan bertemu dengan seorang pendeta di sisi pekuburan dan mazbalah dan tempat sampah. Jadi ada pendeta jalan di sisi kuburan dan tempat sampah. Kebetulan kuburan itu berdampingan dengan tempat sampah. Maka memanggillah Abdullah bin Mubarak kepada pendeta tadi. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, wahai pendeta, sesungguhnya di sisimu ada dua simpanan dari simpanan dunia bagimu. Di dalamnya ada pelajaran. Jadi iku ngono, loro karo iku simpenan ya. Sitok kuburan, sitok tempat sampah. Loro karo iku ya tempat penyimpanan. Napa nak tirose Abdullah bin Mubarak? Satu kanzur rijal, dan satu kanzul amwal. Satu adalah godange lanang, godange menungso, sing sitok godange bondo. Ngendikane Abdullah bin Mubarak, bondo kuwi kaya sampah. Makane kon pendeta, nah cara kasarane ngono, ilingono. Masya kaya apa? Kon bakal mati. Bondo, kehormatan, pangkat, jabatan, kemuliaan semu yang kamu dapatkan wahai pendeta di dunia itu ujung-ujungnya di tempat sampah. Makanya gak usah. Niki secara hikmah Abdullah bin Mubarak menasihati kepada pendeta. Kenapa? Karena pendeta itu yang dicari kemuliaan di dunia. Nanti akhirnya kemuliaan dunia itu jatuhnya ke tempat sampah. Carilah kemuliaan di negeri akhirat. Masya Allah. Makanya jauh golek kemuliaan dunia, ujungnya pasti di tempat sampah. Sampai di kelambi apik kaya sampean sewenengi ujung-ujunge ning ndi Pak? Tempat sampah gitu. Masya Allah. Napa mawon Pak? Mobil apik Alphard ujung-ujungnya teng tempat sampah gitu. Tinggal ini. Nah teng mriki gak ketok Pak. Nah ning Jepang ya, mobil ya wis langsung dikrepes Pak. Ngoten niku langsung dilebokne daur ulang, sing wesi ya klumpuk karo wesi, sing kaca ya diwarni kaca, sing plastik diwarni plastik, akhirnya didaur ulang, sing mboten kenek dibong. Ngoten ta. Ya itulah riwayat dari dunia. Kemewahan itu hanyalah semu. Jenengan mara ning Dubai Pak, ning Abu Dhabi, wong Dubai nggih. Mriko Ferrari ini lho diguak ning gone padang pasir, Pak. Lamborghini, Ferrari, macam-macam sing wah niku diguak, Pak. Di tempat pembuangan sampah.
Kemewahan apapun ujung-ujungnya di tempat sampah. Sing sitok ya ngono, simpenane wong lanang. Wah niki jarine kuburan iku simpenane wong lanang. Di bojo wayu kaya apa? Kok akhir-akhir ya mlebu kuburan. Mulane lah gak usah gemendul ngoten nggih. Pun wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana idza arada ayata hada qalbuhu ya'til khirbata fayaqifu ala babiha fayunadi bi sautin khazinin fayaqulu aina ahlaka thumma yarji'u ila nafsi fayaqulu kullu syai'in halikun illa wajhah. Niki nak tafakure Ibnu Umar itu dulu Ibnu Umar jika pengen menasihati hatinya maka datanglah Ibnu Umar itu ke bangunan yang sudah ditinggalkan penghuninya. Niku Ibnu Umar ngoten Pak, kalau mau menasihati dirinya niku mara ning nggone bangunan mangkrak. Nggih, akeh saningi bangunan mangkrak nggih, mara mriku. Mari ngoten beliau berdiri di depan pintunya. Fayaqifu ala babiha. Kemudian dia memanggil dengan suara yang penuh dengan duka. Di mana pemiliknya? Di mana pemiliknya? Di mana pemiliknya? Di mana pemiliknya? Tsumma yarji'u ila nafsi, kemudian mengembalikan pada dirinya. Kemudian dia berkata, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya hancur, kecuali yang tidak hancur adalah Allah Subhanahu wa taala. Niki mara lenggene omah suwung sing anak bojone sing duwe omah niku sing wis mati kabeh. Begitu ngomong, "He, iki ndi wonge? Ndi wonge iki?" Niku karo eling tenggene kuburan wis mati kabeh. Ya ngono kuwi, bondomu kuwi lho sing mbok klompok-klompokne iku akhire mbok tinggal prung. Nggih teng mriki lagi ngoten ditinggal prung pirang-pirang mriki. Niki ngoten. Pun niki terkait dengan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum bertafakur. Kita bisa melihat niki Pak, apa saja yang ada di sekelilingnya itu bisa menjadi pelajaran. Masya Allah, kabeh dalam rangka supaya ingat kepada Allah, ingat kepada kampung akhirat. Tujuannya tafakur supaya ingat pada Allah dan ingat dengan kampung akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita pergi kemana saja kita senantiasa mengingat Allah. Ilingo kabeh bakal mati, gak digawa, sing digawa namung iman dan amalnya saja. Ngoten mawon. Ada benar dari Allah dan salah dari saya. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.